Aku selalu percaya kalau karma itu nyata. Tapi aku tak pernah menyangka karma itu datang dalam wujud laki-laki yang wajahnya persis mantan kekasihku, dengan beda usia 20 tahun dan status sebagai anak sahabat karibku sendiri. Namaku Riena. Usiaku 42 tahun. Aku adalah istri yang setia, ibu yang berbakti, dan sahabat yang paling Mama Mira, sahabatku, percayai. Namun, aku menyimpan sebuah rahasia. Rahasia yang kini, perlahan tapi pasti, menggerogoti semua fondasi hidupku. Jangan menghakimi aku. Aku hanya manusia yang kesepian. Dengarkan ceritaku sampai habis. Dan coba rasakan, di posisi Mira, apa yang akan kalian lakukan? Atau lebih parahnya lagi, di posisiku, bisakah kalian menolak takdir yang terasa begitu manis, namun beracun? Aku bertemu Mira di bangku kuliah. Dia segalanya yang tidak aku miliki. Ceria, blak-blakan, dan selalu dikelilingi banyak orang. Aku, sebaliknya, cenderung pendiam dan menyukai ketenangan. Tapi anehnya, kami klop. Kami bertukar rahasia, janji sehidup semati, bahkan sampai menikah pun, rumah kami hanya terpisah 2 kompleks perumahan. Anakku, Siska, sebaya dengan Ardi, anak laki-laki Mira. Ardi? Ardi. Dia sudah seperti anakku sendiri. Sejak kecil, dia selalu manja padaku. Panggilannya bukan Tante Riena, tapi Bunda Riena, karena aku dan Mira sering bertukar peran merawat anak. Ayah Ardi, Om Haris, sibuk dengan pekerjaan tambang di luar pulau. Suamiku, Fandi, juga sering dinas keluar kota. Jadi, praktis, aku dan Mira saling menguatkan di tengah kesibukan suami. Konflik ini mulai merayap pelan, seperti lumut di dinding yang lembab, sejak Ardi lulus SMA. Ardi memilih kuliah teknik di kota seberang, jauh dari rumah. Mira, dengan segala kekhawatiran khas seorang ibu, memintaku untuk sering menjenguk Ardi. Bukan karena aku tidak percaya pada Ardi, tapi Ardi itu tipe anak yang terlalu polos, terlalu lugu, dan Mira takut dia salah pergaulan. Rien, aku titip Ardi, ya? Kamu kan lebih santai. Jengukin dia sesekali. Pastiin dia nggak main cewek aneh-aneh atau keluyuran nggak jelas. Aku percaya cuma sama kamu, pinta Mira suatu sore, dengan mata memohon. Aku tersenyum meyakinkan. Tenang, Mir. Anggap aja Ardi anakku juga. Aku pasti sering tengok dia. Lagi pula, aku juga kangen suasana kosan, seperti zaman kita dulu, candaku, tanpa tahu bahwa janji tulus itu akan menjadi benang kusut yang mencekik. Kunjungan pertamaku ke kosan Ardi terasa biasa saja. Kami makan soto pinggir jalan, aku membereskan kamarnya yang sedikit berantakan. Namun, saat Ardi berganti baju di depanku, mengira aku sudah keluar kamar. Entah kenapa, jantungku berdetak tak karuan. Dia hanya memakai celana pendek basket, dan gerakan tubuhnya, otot bahunya yang mulai terbentuk, mengingatkanku pada Fandi, suamiku, 20 tahun lalu. Tapi ini lebih dari itu. Ada aura polos bercampur maskulin yang membuatku harus menahan napas. Aku cepat-cepat keluar kamar. Ardi, sopan sedikit, tante masih di sini. Tegurku, suaraku terdengar lebih keras dari yang kuinginkan, mencoba menutupi gejolak aneh di dada. Ardi cuma nyengir. Maaf, Bunda Riena. Kirain udah di luar. Katanya, cengiran itu membuat matanya menyipit, persis seperti mantanku dulu. Saat itulah aku mulai sadar. Ini bukan lagi sekadar mengawasi anak sahabat. Ini adalah ujian bagi hatiku. Ujian yang datang dari kekosongan yang Fandi tinggalkan karena seringnya dia pergi. Kekosongan yang mulai diisi oleh tatapan polos, sekaligus tatapan penuh kekaguman, dari Ardi. Aku mulai lebih sering ke kosan Ardi. Awalnya seminggu sekali, lalu menjadi 2 kali seminggu. Alasanku selalu sama, memeriksa makanannya, memastikan dia belajar, atau sekadar membawakan masakan rumah. Mira berterima kasih tiada henti, tak pernah curiga sedikit pun. Interaksi kami semakin intens, namun masih dalam batas aman. Sampai pada suatu malam di bulan ketiga Ardi kuliah. Fandi sedang ada proyek besar di Kalimantan, dan Mira sedang pulang kampung menjenguk ayahnya yang sakit. Aku benar-benar sendirian di rumah. Kesunyian itu mencekik. Aku merasa seperti tenggelam di dalam rumahku sendiri. Tanpa pikir panjang, aku menelepon Ardi.
Bukan untuk menyuruhnya pulang. Tapi, Ardi, Tante lagi ada urusan mendadak di dekat kosan kamu. Nanti Tante mampir ya, nginap semalam aja. Sekalian besok pagi Tante urus sesuatu di kantor pos dekat situ. Kataku, alasan yang kubuat-buat itu terasa hambar di telingaku sendiri. Ardi terdengar senang. Wah, asyik. Nginap aja, Tan. Ardi jadi nggak kesepian, sahutnya riang. Malam itu, saat aku tiba, kosan Ardi sepi. Ardi sedang mandi. Aku duduk di sofa kecil, jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu ini salah. Aku tahu niatku bukan hanya karena urusan kantor pos. Saat Ardi keluar kamar mandi, dia hanya memakai kaos oblong tipis dan celana pendek. Rambutnya masih basah, meneteskan air yang membasahi kaos di bagian pundak. Aroma sabun maskulin dari tubuhnya langsung memenuhi udara kamar kos yang sempit itu. Jeda keheningan itu terasa seperti musik yang paling keras. Tante Riena kenapa? Kok tegang gitu mukanya? Tanya Ardi polos, sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Aku pura-pura sibuk memeriksa ponsel. Ah, gak ada apa-apa. Tante cuma kecapean aja. Mau cepat-cepat tidur. Aku berbaring di kasur lipat yang disiapkan Ardi di lantai. Ardi tidur di kasurnya. Kami saling memunggungi. Tapi aku tak bisa tidur. Aku bisa mendengar setiap helaan napasnya. Aku bisa mencium aroma tubuhnya yang lembut. Keheningan itu perlahan membunuhku. Aku mulai memikirkan betapa jauhnya aku dari Fandi, betapa dinginnya pernikahan kami belakangan ini. Aku mulai merindukan sebuah kehadiran, kehangatan yang tak lagi kurasakan. Dan kini, kehangatan itu ada, hanya berjarak 1 meter di belakangku. Aku berbalik. Ardi sudah tidur. Posisinya sembrono. Kakinya menekuk ke arahku, selimutnya melorot, memperlihatkan sedikit bagian perutnya yang keras. Dalam remang lampu tidur, dia terlihat sangat rentan, tapi juga sangat memikat. Mataku terpaku, kepalaku berdengung. Ini adalah rasa penasaran yang dulu sering kurasakan saat remaja, tapi yang ini bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Tiba-tiba, Ardi bergerak. Dia menggeliat, dan matanya terbuka. Tatapan kami bertemu dalam kegelapan. Tidak ada rasa terkejut, hanya sebuah pengakuan yang sunyi. Tante Riena belum tidur? Bisiknya, suaranya serak khas bangun tidur. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya bisa menatapnya. Rasa malu dan gejolak yang kurasakan membuat pipiku memanas. Ardi tersenyum kecil. Senyum yang penuh arti. Senyum yang seolah tahu apa yang baru saja aku lakukan. Dia berbisik lagi, suaranya kini terdengar lebih dalam, lebih dewasa. Hati-hati, Tan. Nanti Tuman, ketagihan, loh. Jantungku seperti dipukul palu godam. Dia tahu aku sedang melihatnya. Tapi kenapa dia tersenyum? Kenapa dia tidak marah? Aku cepat-cepat membalikkan badan, memunggungi dia lagi. Tubuhku gemetar, pikiranku kalut. Malam itu, tidur tak pernah menghampiriku. Aku sadar, batas antara aku, sahabat Mira, dan dia, anak Mira, sudah mulai retak. Dan yang terburuk, sepertinya Ardi juga menyadari retakan itu. Setelah malam itu, setelah bisikan, hati-hati, nanti Tuman lo, dari Ardi, aku mencoba menghindar. Rasa bersalah menghimpitku seperti tumpukan beton. Bagaimana bisa aku, Riena, seorang wanita yang selalu menjunjung tinggi kesetiaan dan persahabatan, bisa tergoda oleh anak sahabatku sendiri? Anak yang aku sendiri ikut memandikannya saat dia masih balita. Aku mengurangi frekuensi kunjungan. Kunjungan yang tadinya 2 kali seminggu, kini hanya sekali, itu pun kupastikan hanya sebentar, saat siang hari, dan aku selalu mengajak Siska, anakku, agar ada tembok penghalang di antara aku dan Ardi. Tapi takdir seolah punya skenario sendiri. Setiap kali aku mencoba menjauh, Ardi justru semakin mendekat. Dia mulai mengirimiku pesan singkat, bukan hanya soal kuliah, tapi hal-hal sepele. Foto senja di kosannya, pertanyaan tentang resep masakan kesukaanku, atau sekadar cerita tentang film yang ia tonton. Interaksi kami di ponsel terasa jauh lebih intim daripada dengan suamiku, Fandi, yang pesan singkatnya tak pernah lebih dari urusan pekerjaan dan transfer uang bulanan. Suatu sore, aku sedang duduk melamun di teras rumah.
Ponselku bergetar. Pesan dari Ardi. Ardi, pesan teks Bunda Riena, kok tumben gak jenguk minggu ini? Kosan Ardi rasanya sepi banget. Ardi kangen masakan Bunda Riena. Kalau Bunda sibuk, gak apa-apa. Tapi tolong kirim foto Bunda aja, biar semangat belajar. Membaca pesan itu, hatiku mencelos. Di satu sisi, aku merasa terharu. Ada seseorang yang merindukanku, bukan karena kewajiban, tapi karena keinginannya. Di sisi lain, aku tahu ini bahaya. Permintaan foto, itu sudah melampaui batas anak dan orang tua angkat. Aku tidak membalas. Aku mencoba menguatkan diri. Aku harus ingat Mira, sahabatku. Aku harus ingat sumpah pernikahanku. Aku harus ingat bahwa Ardi baru 19 tahun dan aku 42 tahun. Perbedaan 23 tahun. Ini bukan kisah romantis di film. Ini adalah jurang dosa yang siap menelanku. 3 minggu aku berhasil menjaga jarak. Sampai malam itu tiba. Fandi menelepon dari Balikpapan. Dia bilang ada masalah mendadak di proyek dan harus memperpanjang masa dinasnya hingga 2 minggu ke depan. Suara Fandi terdengar letih, tapi tak ada kehangatan yang kurindukan. Saat menutup telepon, air mataku menetes. Aku merasa sendirian, ditinggalkan, dan tak diinginkan. Pukul 8 malam, saat aku sedang merenungi nasib di ruang tamu, pintu rumah diketuk tergesa-gesa. Di depan pintu berdiri Ardi, membawa tas ransel besar dan wajah panik. Ardi? Ya ampun, ada apa? Kenapa tiba-tiba pulang? Tanyaku, bingung. Ardi menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada tetangga yang melihat. Bunda, Ardi boleh nginap sini semalam gak? Kosan Ardi tadi kena banjir kecil gara-gara hujan deras. Kasur Ardi basah, dan Ardi nggak tahu harus kemana lagi. Alasannya terdengar masuk akal, mengingat hujan deras memang baru reda. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku curiga. Tatapannya bukan tatapan panik seorang mahasiswa yang kasurnya kebanjiran, tapi tatapan penuh harapan. Loh, kenapa nggak ke rumah Mira aja? Kan lebih dekat, tanyaku, mencoba mengelak. Ardi memegang pergelangan tanganku, sentuhannya lembut tapi tegas. Mira masih di Bandung, Tan. Ardi nggak mau ngerepotin tetangga. Cuma Bunda yang Ardi percaya, Bunda Riena. Dia memanggilku, Bunda Riena, lagi. Panggilan yang terasa begitu dekat, namun kini diselimuti lapisan ketegangan yang menyesakan. Aku tahu ini adalah jebakan. Jebakan hati. Tapi aku terlalu lemah untuk menolaknya. Aku terlalu merindukan kehadiran seseorang di rumah besar yang sunyi ini. Ya sudah, tapi kamu tidur di kamar tamu, ya? Jangan macam-macam, kataku. Kalimat terakhir itu lebih ditujukan pada diriku sendiri. Ardi menuruti. Dia mandi, berganti pakaian, dan menghabiskan malam itu dengan menonton film di ruang tengah. Aku mencoba bersikap biasa saja. Aku membuatkan teh hangat, kami bicara tentang kuliahnya, tentang rencana masa depan. Semuanya normal, sangat normal, sampai Ardi mulai membahas sesuatu yang aku coba lupakan. Bunda Riena masih ingat nggak? Waktu itu Ardi tidur di kosan. Terus Bunda Riena natap Ardi? Tanya Ardi, tiba-tiba. Suaranya pelan, tapi menusuk. Aku terkejut. Gelas teh di tanganku hampir saja jatuh. Ardi, jangan bicara yang aneh-aneh. Tante cuma memastikan kamu tidur nyenyak. Kilahku, suaraku meninggi karena panik. Ardi meletakkan remote TV. Dia menatapku lurus, tanpa cengiran polos yang biasa. Tatapan ini adalah tatapan seorang laki-laki dewasa yang tahu apa yang ia inginkan. Gak usah bohong, Tan. Ardi tahu. Ardi tahu tatapan itu. Itu bukan tatapan seorang bunda ke anaknya. Itu tatapan yang sama dengan yang Bunda Riena kasih ke Om Fandi kalau lagi mesra. Katanya, membuatku terdiam kaku. Ardi, kamu sudah keterlaluan. Ujarku, mencoba bangkit, tapi Ardi menahan tanganku lagi. Duduk, Tan. Kita harus bicara. Ardi juga bingung, Tan. Sejak lama, Ardi selalu nyaman di dekat Bunda Riena. Beda sama cewek-cewek seumuran Ardi. Bunda Riena itu home. Tempat Ardi merasa tenang, merasa dihargai. Tapi belakangan ini, rasa itu berubah. Ardi tahu ini salah.
Bunda Riena itu sahabat Mama. Tapi Ardi juga sering mikirin Bunda Riena. Ardi mengakui, dengan nada yang begitu jujur, hingga aku tak bisa lagi berpura-pura tuli. Ardi, kamu masih muda. Itu cuma rasa kagum. Sayang, jangan salah artikan. Bisikku, air mata mulai menggenang. Bukan kagum, Tan. Waktu itu, Ardi sengaja tidur dengan posisi kayak gitu, biar Bunda Riena lihat. Ardi penasaran, sampai kapan Bunda Riena bisa pura-pura. Katanya, rahasia itu akhirnya meledak. Aku tak mampu lagi berkata-kata. Semua pertahananku runtuh. Laki-laki muda ini, polos di mata dunia, ternyata menyimpan keberanian dan kejujuran yang menelanjangi diriku yang penuh kepura-puraan. Aku menangis, menutupi wajahku dengan kedua tangan. Ardi mendekat, memelukku. Pelukan yang bukan lagi pelukan seorang anak kepada ibunya, tapi pelukan seorang laki-laki kepada seorang wanita yang rapuh. Aroma maskulin dan hangatnya menjebakku. Maafin Ardi, Bunda Riena. Tapi Ardi nggak bisa bohongi diri Ardi lagi. Ardi butuh Bunda Riena menemani malam ini. Hanya menemani. Hanya berbagi kehangatan yang Ardi yakin Bunda Riena juga butuhkan. Bisiknya lembut di telingaku. Saat itu, di tengah malam yang sunyi, dalam pelukan anak sahabatku, semua logika dan batas-batas etika yang kujaga selama 20 tahun, runtuh. Aku tak kuasa menolak. Kehangatan yang ia tawarkan, rasa damai yang tiba-tiba kurasakan dalam pelukannya, adalah hal yang sudah lama tak kudapatkan dari pernikahan yang dingin. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam keheningan yang penuh pengakuan itu. Maafkan Tante, Ardi, bisikku lirih, entah pada Ardi, pada Mira, atau pada diriku yang sudah kupercundangi. Malam itu, di kamar tamu rumahku, batasan yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh total. Bukan dalam arti yang vulgar, tapi dalam arti yang lebih dalam, lebih menghancurkan. Batas emosi. Ardi menepati janjinya. Dia hanya menemani. Kami tidak tidur di ranjang yang sama, dia kembali ke kasur lipatnya di lantai. Tapi kami bicara. Kami bicara sampai menjelang subuh. Dia bercerita tentang kekosongan yang ia rasakan sebagai anak tunggal yang sering ditinggal ayahnya. Aku bercerita tentang keheningan yang mencekik dalam pernikahanku, tentang betapa aku merindukan Fandi yang dulu. Kami saling mengisi ruang kosong yang kami bawa dari rumah masing-masing. Saat Ardi memegang tanganku, itu bukan lagi sekadar sentuhan anak kecil. Itu adalah genggaman seorang laki-laki yang menawarkan kekuatan dan kenyamanan. Aku membiarkannya. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam kehangatan yang kurindukan. Dia memberiku kecupan lembut di kening, lalu di pipi. Kecupan yang terasa seperti janji. Janji untuk hadir, janji untuk mengisi. Tante Riena, jangan merasa bersalah. Ardi tahu ini salah. Tapi, ini terasa benar. Bisiknya, saat matanya bertemu mataku di tengah remang malam. Pagi harinya, Ardi pulang dengan alasan yang sama, banjir kosan. Aku mengantarnya sampai gerbang. Ada keheningan yang canggung, namun juga keheningan yang penuh pemahaman. Kami tahu, kami telah melewati garis yang tak boleh dilewati. Setelahnya, hubungan kami berubah drastis. Kami menjadi kompak dalam merahasiakan dosa. Aku masih menjenguknya, tapi sekarang kunjungan itu bukan lagi tugas dari Mira. Itu adalah kebutuhanku. Aku butuh melihat Ardi. Aku butuh mendengarkan tawanya. Mira sesekali meneleponku. Rien, kamu baik banget. Loh, Ardi sekarang jadi rajin telepon aku. Katanya kamu sering memberinya motivasi. Ujar Mira, suaranya dipenuhi rasa syukur. Setiap kali Mira memujiku, hatiku terasa tertusuk. Aku merasa seperti parasit, menyelinap ke dalam hidup sahabatku, mencuri anaknya, dan dibayar dengan pujian tulusnya. Aku ingin berteriak, ingin mengakui semuanya, tapi rasa malu dan takut kehilangan Mira mencekikku. Mira adalah satu-satunya sahabatku. Jika aku jujur, aku akan kehilangan segalanya. Hubungan terlarang ini berjalan selama hampir 6 bulan. 6 bulan penuh kebohongan dan ketegangan. Ardi menjadi pelabuhanku, tempat aku berbagi semua keluh kesah yang tak bisa kuceritakan pada Fandi. Fandi sendiri sibuk, dan saat pulang pun, kami hanya bicara seperlunya. Dia sudah terbiasa dengan ketidakpedulianku,
dan aku sudah terbiasa dengan ketidakhadirannya. Suatu sore, aku dan Ardi sedang video call. Kami tertawa lepas, membahas hal-hal konyol, sampai Ardi tiba-tiba serius. Bunda Riena, kita nggak bisa begini terus. Ardi serius sama Bunda Riena, katanya, wajahnya yang muda terlihat dewasa karena keseriusan. Aku menelan ludah. Ardi, jangan konyol. Kita ini apa? Tante ini sudah punya suami, dan tante ini sahabat mamamu. Kita nggak punya masa depan. Kenapa nggak punya? Ardi siap, Bunda Riena. Ardi siap nikahin Bunda Riena, tantangnya. Aku tertawa, tawa yang terdengar pahit. Menikah? Kamu masih kuliah semester 2. Jangan bicara sembarangan. Lagi pula, apa kata Mira nanti? Ardi terdiam. Lalu dia berkata, Ardi udah bicara sama mama. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku membeku. Bicara apa? Jangan-jangan kamu. Ardi nggak cerita detail tentang kita, Bunda Riena. Ardi cuma bilang, Ardi jatuh cinta sama seseorang yang jauh lebih tua, yang sangat mengerti Ardi, yang sudah seperti rumah buat Ardi. Ardi bilang, dia seorang wanita yang sudah berumah tangga. Jelas Ardi, suaranya tenang. Lalu, Mira bilang apa? Tanyaku, nyaris berteriak. Ardi tersenyum, senyum yang penuh kemenangan. Mama Mira cuma bilang, Ardi, cinta itu nggak kenal usia atau status. Kalau kamu yakin dia bisa bikin kamu bahagia, Mama akan dukung. Siapa tahu dia janda atau suaminya sudah nggak peduli lagi. Siapa tahu dia memang jodoh yang Tuhan kirim untuk menjaga kamu. Aku menutup mulutku, menahan isakan. Ternyata, Mira, sahabatku, secara tidak langsung sudah memberikan restunya. Meskipun dia tidak tahu bahwa wanita yang Ardi maksud adalah dirinya sendiri. Plot twist ini sungguh menyakitkan. Mira, dengan segala kebaikan hatinya, justru mendorong anaknya ke dalam pelukanku. Ardi, kamu jahat. Kenapa kamu lakukan ini? Rintaku, air mata tak terbendung. Ardi nggak jahat, Bunda Riena. Ardi cuma jujur. Dan Mama Mira juga jujur. Dia mau Ardi bahagia. Sekarang tinggal satu orang lagi yang harus jujur. Bunda Riena harus jujur sama Mama Mira, bahwa wanita yang dicintai Ardi itu adalah Bunda Riena sendiri. Dia menantangku. Dia memaksaku untuk memilih. Bersembunyi selamanya dalam kebohongan yang manis, atau menanggung risiko kehancuran total dengan mengakui kebenaran. Tantangan Ardi menghantuiku selama seminggu. Aku tak bisa tidur, tak bisa makan. Aku melihat Fandi, suamiku, dan hatiku terasa dingin. Aku melihat Mira, sahabatku, dan aku merasa seperti pengkhianat terburuk di dunia. Aku tahu aku harus mengakhiri ini. Aku tidak bisa menghancurkan rumah tangga Mira, rumah tanggaku, dan masa depan Ardi yang masih panjang. Aku memutuskan untuk menemui Ardi. Malam itu, aku datang ke kosannya dengan satu tujuan, putus. Ardi, kita harus akhiri ini. Tante nggak bisa. Tante nggak sekuat yang kamu kira. Tante takut karma, kataku, mencoba terdengar tegas. Ardi mendekatiku, wajahnya sedih. Bunda Riena takut kehilangan Mama Mira, atau takut kehilangan Om Fandi yang bahkan nggak pernah ada. Kata-katanya menamparku. Aku tak bisa menjawab. Dia benar. Aku lebih takut kehilangan Mira, karena Fandi sudah lama pergi dari hatiku. Tante Riena, dengar. Kalau Bunda Riena berani jujur ke Mama Mira, dan Mama Mira marah, Ardi siap meninggalkan Bunda Riena. Tapi setidaknya, kita sudah jujur pada hati kita, Ardi berjanji. Malam itu, setelah perdebatan panjang, aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang berlandaskan pada kejujuran, betapapun menghancurkannya kejujuran itu. Aku akan bicara pada Mira. Aku akan mengakui dosa-dosaku. Pagi harinya, aku menelepon Mira. Suaraku gemetar. Mir, kamu ada waktu hari ini? Ada hal sangat penting, yang sangat pribadi, yang harus aku sampaikan ke kamu. Tentang aku, dan tentang Ardi. Kami bertemu di kafe langganan kami, tempat di mana kami sering merayakan ulang tahun, kelulusan, bahkan saat kami baru pertama kali mendapat SIM dulu. Tapi suasana hari itu terasa asing, dingin, dan kaku.
Mira datang dengan wajah ceria, sama sekali tidak curiga. Dia mengira aku akan membahas rencana liburan akhir tahun. Rien, kamu serius banget? Ada apa sih? Mukamu tegang gitu, kayak mau sidang skripsi aja. Canda Mira, mencoba memecah keheningan. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap matanya. Mata yang selalu kupandangi dengan penuh kasih sayang selama lebih dari 20 tahun persahabatan. Dan kini, aku akan menghancurkan pandangan itu. Mir, aku mau minta maaf. Maaf sebesar-besarnya. Aku tahu apa yang akan aku katakan ini akan menyakitimu, akan menghancurkan kepercayaanmu. Tapi aku harus jujur. Demi kita, demi persahabatan kita. Ucapku, suaraku tercekat. Mira mulai terlihat khawatir. Senyumnya menghilang. Kamu sakit? Kamu ada masalah sama Fandi? Bilang, Rien. Aku menggeleng, air mata mulai memanas di pelupuk. Ini tentang aku dan Ardi. Saat nama Ardi keluar dari mulutku, raut wajah Mira berubah total. Dari khawatir, menjadi bingung, lalu perlahan, matanya memancarkan ketakutan. Ardi? Ada apa dengan Ardi? Dia berantem sama kamu? Dia melakukan hal yang tidak sopan? Tanyanya, suaranya naik 1 oktav. Aku memegang tangannya yang gemetar di atas meja. Dia tidak melakukan hal yang tidak sopan. Mir, justru aku yang tidak sopan. Aku yang mengkhianatimu. Aku mulai bercerita, pelan-pelan, dengan jujur. Aku tidak menutupi apapun. Aku bercerita tentang kekosongan dalam rumah tanggaku, tentang seringnya aku ke kosan Ardi, tentang kehangatan yang ia tawarkan, dan puncaknya. Malam itu, malam di mana kami berdua mengakui kebutuhan emosional kami, dan bagaimana aku membiarkan diriku jatuh hati pada anaknya. Aku tidak menggunakan bahasa yang vulgar. Aku hanya berfokus pada perasaan dan kebutuhan emosional yang telah lama mati. Aku menceritakan bagaimana Ardi menjadi rumah yang kurindukan. Mir, kami tidak berhubungan seperti yang kamu bayangkan. Kami hanya berbagi kehangatan. Kami bicara. Kami mengisi kekosongan. Tapi Mir, aku jatuh cinta pada Ardi. Dan Ardi, dia juga jatuh cinta padaku. Dia bilang, aku first love-nya. Aku mengaku, lalu menunduk, siap menerima segala amarah Mira. Keheningan setelah pengakuanku terasa memekakan telinga. Aku mendengar suara napas Mira yang memburu. Aku menunggu tamparan atau teriakan, tapi yang kudengar hanya suara tarikan napas yang dalam, seperti orang menahan sakit. Mira menarik tangannya dari genggamanku. Dia bangkit berdiri. Wajahnya pucat pasi, namun matanya memancarkan api yang membakar. Riena, kamu sadar nggak sih kamu ini bicara apa? Ardi itu anakku. Anak yang kamu gendong waktu dia bayi. Anak yang aku titipkan untuk kamu jaga. Teriak Mira, suaranya tertahan, mencoba agar tidak didengar pengunjung kafe lain. Aku tahu, Mir. Aku tahu aku pengkhianat. Aku minta maaf. Aku menyesal. Aku ikut bangkit, air mataku kini mengalir deras. Menyesal? Setelah kamu meracuni pikiran anakku dengan hubungan terlarang. Kamu sudah 42 tahun. Riena, kamu tahu batas. Kamu tahu etika. Kamu tega melakukan ini padaku, pada suamimu, pada Ardi. Mira terisak, tangannya gemetar menunjukku. Fandi sudah lama nggak ada. Mir, dia di sana, di Kalimantan, sibuk dengan urusannya. Aku kesepian. Aku butuh seseorang yang peduli. Dan Ardi memberikannya. Aku membela diri, meskipun aku tahu pembelaan ini terdengar egois. Itu bukan alasan. Riena, kalau kamu kesepian, kamu bicara padaku. Kamu bicara pada suamimu. Bukan malah mencari anak muda yang lugu dan memanfaatkannya untuk mengisi kekosonganmu. Kamu itu sahabatku. Sahabat macam apa yang tidur dengan anak sahabatnya sendiri? Mira menangis histeris. Dia mengambil tasnya, dan tanpa menoleh sedikit pun, dia berjalan cepat keluar dari kafe. Aku tidak mengejarnya. Aku hanya berdiri di sana, di tengah tatapan kasihan pengunjung kafe, membiarkan diriku tenggelam dalam penyesalan yang tak terhingga. Aku tahu, persahabatan kami telah berakhir. Hancur berkeping-keping karena keegoisan dan kelemahan hatiku.
Setelah hari itu, Mira menghilang dari hidupku. Dia tidak membalas pesan, tidak mengangkat telepon. Dia bahkan memblokir semua akun media sosialku. Aku kembali ke rumah yang sunyi, kini ditambah dengan beban rasa bersalah yang tak terperikan. Aku sudah kehilangan segalanya. Seminggu setelah pengakuan itu, Ardi meneleponku. Suaranya terdengar lelah. Bunda Riena, Ardi udah bicara sama Mama. Mama sedih banget, marah banget. Tapi Bunda Riena tahu apa yang Mama bilang setelah 3 hari nggak mau bicara sama Ardi. Aku hanya bisa terisak. Dia bilang apa? Ardi, dia melarang kamu berhubungan lagi dengan Tante, kan? Awalnya iya. Mama marah dan nangis terus. Tapi setelah Mama tenang, Mama bilang, Ardi, Mama mungkin bodoh. Mama terlalu fokus dengan ayahmu dan urusan rumah. Sampai Mama nggak sadar kalau Riena juga kesepian. Mama nggak tahu kalau pernikahan Riena sudah sedingin itu. Mama sudah gagal jadi sahabat. Dan kamu, Nak, kamu sudah berani jujur dengan perasaanmu. Kalau kamu yakin dia rumahmu, Mama akan merestui. Asal, kamu harus menikahi dia. Jangan membuatnya jadi wanita simpanan. Aku terkejut. Kejutan yang menusuk hingga ke tulang. Mira tidak memusuhi Ardi. Mira, yang penuh kasih, justru memutarbalikkan amarahnya menjadi empati dan restu. Ardi, Mira bilang begitu? Tanyaku, nyaris tidak percaya. Iya, Bunda Riena. Mama bilang, dia nggak mau melihat Riena dan Ardi terus-terusan terjebak dalam dosa yang menyakitkan. Mama bilang, kalau Ardi serius, Ardi harus buktikan. Tapi Mama kasih satu syarat. Bunda Riena harus jujur dulu pada Om Fandi dan menyelesaikan urusan di sana. Air mataku tumpah, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa haru yang luar biasa. Mira, sahabatku, ternyata memiliki hati seluas samudra. Dia mengerti, di balik pengkhianatanku, ada jeritan seorang wanita yang kesepian. Dia memilih untuk mengutamakan kebahagiaan anaknya dan kebahagiaanku. Sebuah restu yang sangat menyakitkan, namun sangat mahal harganya. Kini, bola panas itu ada di tanganku. Aku harus menghadapi Fandi. Keputusan Mira untuk merestui, dengan syarat aku harus menyelesaikan urusanku dengan Fandi, adalah sebuah palu godam. Bukan lagi tentang takut pada Mira, tapi kini tentang keberanian untuk jujur pada suamiku sendiri, Fandi. Aku menunggu Fandi pulang dari Kalimantan. Saat dia tiba, rumah terasa lebih dingin daripada biasanya. Kami duduk di ruang tengah. Aku melihat wajahnya yang lelah, dan rasa bersalahku semakin besar. Bagaimanapun juga, dia adalah pria yang pernah sangat kucintai, ayah dari anakku. Mas Fandi, aku memulai, suaraku pelan tapi mantap. Aku mau kita bicara serius. Bicara tentang kita. Fandi menanggapi dengan pasif, seperti biasa. Ada apa, Rien? Mas capek. Kalau soal tagihan, sudah Mas transfer tadi pagi. Bukan soal uang, Mas. Soal hati. Soal pernikahan kita, kataku, berusaha menahan air mata. Aku menceritakan kekosonganku. Aku menceritakan bagaimana aku merasa ditinggalkan. Bagaimana aku sudah lama tidak merasa dihargai dan dicintai sebagai seorang wanita. Aku tidak menyebut nama Ardi, tapi aku menjelaskan bahwa ada orang lain yang berhasil mengisi kekosongan itu. Orang yang membuatku merasa hidup lagi. Anehnya, Fandi tidak marah. Matanya memang memancarkan rasa terkejut, tapi tak ada api kemarahan. Hanya kekalahan dan kelelahan. Siapa dia, Rien? Tanyanya, dengan suara yang begitu tenang, hingga membuatku semakin merasa bersalah. Dia, anak muda. Seseorang yang sangat peduli. Seseorang yang hadir saat Mas tidak ada. Jawabku, berusaha menghindari detail yang terlalu menyakitkan. Fandi menghela napas panjang. Dia menatapku, tatapan yang menyiratkan bahwa dia sudah lama tahu ada yang salah, namun memilih untuk mengabaikannya. Baiklah, Rien. Mas juga tahu, kita sudah lama berjalan sendiri-sendiri. Maafkan Mas yang terlalu fokus sama pekerjaan. Mas sudah gagal jadi suami yang baik, katanya, pengakuan yang meruntuhkan sisa-sisa pertahananku. Kami sepakat berpisah secara baik-baik. Tanpa drama, tanpa amarah,
Hanya sebuah kesepakatan dari dua orang yang menyadari bahwa mereka sudah lama tidak berjalan di jalur yang sama. Kami menyadari bahwa perpisahan ini adalah jalan terbaik, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk putri kami, Siska, yang layak melihat orang tuanya bahagia, meskipun itu berarti terpisah. Setelah proses perpisahan yang memakan waktu 4 bulan, aku akhirnya resmi berpisah dari Fandi. Aku juga berbicara dari hati ke hati dengan Siska, menjelaskan bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari kebahagiaan baru. Siska, sebagai anak remaja yang cerdas dan suportif, terkejut, tapi akhirnya memelukku, mengerti bahwa ibunya juga berhak bahagia. 7 bulan setelah pengakuan yang mengguncang itu, aku menikah dengan Ardi. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga terdekat. Aku berdiri di samping Ardi, yang kini bukan lagi mahasiswa lugu, melainkan calon suamiku yang penuh janji. Yang paling menyentuh hati adalah kehadiran Mira. Mira datang, bukan sebagai sahabat yang marah, melainkan sebagai seorang ibu yang merestui kebahagiaan anaknya. Dia memelukku erat, di hari pernikahanku. Aku merestui kalian, Rien. Tapi jangan pernah lupa, Ardi adalah anakku, dan dia anak yang baik. Jagalah dia, dan jangan pernah kamu bohongi lagi. Hiduplah dengan jujur. Itu yang paling penting. Bisik Mira, matanya berkaca-kaca. Aku menangis di bahu Mira, rasa syukur dan penyesalan bercampur aduk. Kami memang menikah, mendapatkan akhir bahagia versi kami. Ardi mendapatkan rumah yang ia cari. Aku mendapatkan kehangatan yang hilang. Tapi kami membayar mahal. Kehancuran persahabatan selama 20 tahun, dan rasa sakit yang Fandi rasakan. Kami bahagia, sungguh. Tapi kebahagiaan ini selalu dibayangi oleh pelajaran yang sangat menyakitkan. Kisahku adalah kisah tentang kekosongan yang diisi oleh keberanian yang salah. Aku mencintai Ardi, ya. Dia adalah cinta pertamaku yang sesungguhnya. Cinta yang kutemukan di usia 42, bukan di usia 20. Namun, cinta ini lahir dari kebohongan dan pengkhianatan. Aku belajar bahwa jujur itu menyakitkan, tapi berbohong itu menghancurkan. Aku mengkhianati sahabatku, karena aku terlalu pengecut untuk jujur pada suamiku sendiri tentang apa yang kurang dalam pernikahan kami. Aku terlalu takut mengakui kesepianku. Pernikahanku dengan Ardi mungkin terlihat seperti akhir yang indah di mata dunia. Tapi di hati kecilku, aku tahu, kebahagiaan sejati seharusnya tidak dibangun di atas air mata orang yang kita sayangi. Jangan pernah takut untuk jujur tentang kekurangan dan kesepianmu. Jangan tunggu sampai godaan datang dalam wujud yang paling terlarang, baru kau mencari rumah di luar. Karena pada akhirnya, rumah yang sejati harus kau bangun sendiri, dengan kejujuran dan keberanian hati. Tolong, jangan biarkan cerita kalian berakhir seperti aku. Kalau kalian merasa kesepian dalam pernikahan, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan memilih jujur, atau malah mencari pelarian? Tuliskan di kolom komentar. Dan mari kita jadikan kisahku ini sebagai pelajaran bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tante Riena ya, agar kita bisa terus berbagi cerita refleksi hidup yang lain. Sampai jumpa!